Hai teman-teman, Assalamualaikum. Apa kabar nih kalian semua? Semoga selalu baik ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Perkenalkan, aku Ayu Lestari, mahasiswi psikologi semester 4 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, di kesempatan kali ini aku senang banget nih bisa sharing-sharing ke kalian semua. Kenapa? Semoga dengan apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat dan juga menambah informasi ya untuk kalian. Oke teman-teman, jadi gini, memang pada dasarnya kita membutuhkan ilmu psikologi untuk kesehatan mental ya. Semoga dengan banyaknya konten positif kayak gini nih dapat membuat anak Indonesia menjadi semakin positif, berkualitas, terutama dalam menyimbangi beberapa hal termasuk informasi. Nah teman-teman, jadi kali ini aku mau membahas soal bagaimana caranya kita untuk bangkit dari keterpurukan dan membangun harapan kembali. Nah, tapi sebelumnya aku di sini nggak ngasih tahu strategi apa sih yang harus kalian gunakan untuk mencapai target kalian gitu ya. Tidak, kenapa? Karena aku yakin bahwa setiap dari kalian itu mempunyai strategi atau cara yang berbeda dalam membangun target kalian. Jadi pastinya nggak bisa aku samaratakan dong, bener kan? Nah teman-teman, mengenai hope atau harapan itu adalah suatu hal yang terjadi dalam diri kita tetapi tidak bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Satu situasi mengkhawatirkan yang tidak pasti terjadinya, namun kemungkinan baik itu akan ada dan kalian tahu itu. Nah, tapi biasanya ketika kita mempunyai harapan, maka terjadi situasi yang kita tidak duga-duga itu datang dan terpaksa akhirnya memberhentikan harapan kita secara sementara. Contohnya adalah pandemi COVID-19. Mungkin ketika kalian punya harapan yang sudah dinantikan atau strategi yang sudah kalian persiapkan biasanya berjalan dengan lancar, tapi tiba-tiba terpaksa harus dijeda secara sementara, membuat kalian untuk mempersiapkan strategi baru. Tapi biasanya ada hambatan nih berupa kekecewaan atau membuat kalian menjadi menarik diri. Nah, tapi perlu juga nih dipastikan teman-teman, apakah kesedihan yang kalian sedang rasakan saat ini atas mungkin kegagalan yang berbeda-beda yang kita alami itu tidak terdapat efek dari kegagalan yang lalu yang pernah kita alami juga, sehingga membuat kita tidak bisa atau belum memaafkan hal itu sehingga menyebabkan kejadian seperti yang sekarang ini. Jadi perlu banget nih kita membutuhkan waktu senormalnya untuk introspeksi diri, untuk meluapkan emosi dari kesedihan dan menyiapkan diri kita kembali, membangun harapan kembali ya teman-teman. Nah memang, tapi sebenarnya jangan terlalu lama ya untuk menyelami keterpurukan. Kenapa? Karena nanti yang ada justru emosi negatif akan mendominasi diri kita sehingga kita tidak mampu untuk memikirkan hal-hal yang positif seperti ide-ide kreatif, kita tidak mempunyai optimis atau ketakutan pada mencoba hal baru gitu karena kegagalan yang pernah kita alami sehingga kita tidak percaya sama diri kita. Nah teman-teman, jadi memang Islam pun melarang kita untuk berputus asa ya. Contohnya adalah di surah Al-Hijr ayat 5, dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat. Nah lo teman-teman, makanya segera bangkit dan buat strategi baru ya. Sadari itu bahwa di setiap proses pasti ada hasil kok, jadi gak kayak gini-gini aja. Nah teman-teman, kemudian gimana sih cara yang kita lakukan untuk bangkit dari keterpurukan? Yaitu membangun strategi atau dengan kebahagiaan. Nah, jadi kenapa sih bahagia? Pasti kalian berpikir kan bahwa ketika kita bisa bahagia, ketika kita dapat memperoleh sesuatu yang kita inginkan. Nah, sebenarnya secara normalnya memang benar sih kayak gitu teman-teman. Tapi coba deh kita membicarakan soal frekuensi ya. Nah, apakah bahagia itu harus didasarkan pada hal yang bombastis aja? Nah, ketika ada seorang yang bahagia, menurut psikologi positif, ketika diukur kebahagiaannya adalah dia yang mengalami atau sering mengalami kebahagiaan kecil dalam hidupnya, tidak dengan intensitas tinggi, tetapi amat jarang banget terjadi. Jadi sebenarnya berharap untuk bahagia itu nggak masalah teman-teman, tapi ketika kita bisa mengubah fokus kita, itu menjadi lebih baik. Nah, contohnya nih, banyak statement di masyarakat yang mengatakan ketika ditanya, kapan kamu bahagia? Jawabannya adalah bahagia pada waktunya. Nah, mungkin maksudnya itu adalah ketika kita berusaha atau berhasil memperoleh pekerjaan yang kita impikan, rumah mewah, mobil mewah, pernikahan yang kita impikan juga. Nah, tapi bukankah untuk mencapai semua itu memerlukan suatu proses juga yang lama? Contohnya adalah dilihat dari latar belakang pendidikan apa saja yang sudah kita tempuhi, yaitu pertama mungkin SMA, terus universitas, S1, S2, terus jika kamu bekerja, pekerjaan apa yang sudah mengajak kamu untuk bekerja sama di dalamnya, terus prestasi apa saja yang sudah kamu geluti, jabatan apa saja yang sudah kamu tempati, dan berapa penghasilan kamu, maka itu semua dapat menciptakan kebahagiaan yang dimaksud tadi. Nah, tapi ketika kita berusaha untuk mengubah fokus kita, itu menjadi lebih baik teman-teman. Contohnya adalah ketika kita berusaha untuk
menghargai atau membuat kebahagiaan sederhana dengan memperoleh pencapaian-pencapaian kecil kita. Contohnya adalah ketika kita presentasi nih, terus presentasi kita lancar, diberikan reward atau penghargaan oleh dosen atau guru kita. Wah, bagus ya gitu. Nah, itu maka akan memberikan hal-hal positif atau sebagai batu loncatan untuk kita semakin positif atau membangun optimis yang lebih besar gitu ya teman-teman. Jadi untuk mencapai proses well-being, kita perlu menyadari sebuah pendekatan bahwa kebahagiaan itu adalah suatu pilihan sikap. Jadi kalian bebas nih untuk menentukan diri kalian untuk bahagia atau yang hal sederhana yang bisa kalian lakukan ya. Contohnya aku pada saat di rumah seperti ini, aku juga banyak tugas, deadline pun berdekatan, tapi aku bisa memposisikan diriku untuk menciptakan bahagia yang aku ciptakan sendiri. Contohnya adalah dengan aku masak. Dengan begitu maka menambah skill aku, kemudian aku melanjutkan tugas kembali. Atau kalian pun bisa melakukan olahraga, jogging, sepedahan, badminton dan sebagainya teman-teman. Nah, jadi kita menyadari dengan membangun kebahagiaan sederhana itu merupakan suatu awalan yang baik untuk kehidupan kita. Halnya sih sederhana, tapi mengubah efek kok. Cobain aja deh. Nah, teman-teman, selanjutnya keterkaitannya dengan bahagia yaitu bersyukur ya. Jadi bersyukur ini dapat mengatasi emosi negatif, terus dapat membuat diri kita menjadi energetik dan juga penuh harapan. Nah, di sini menurut surah Ibrahim ayat 7, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Wah, subhanallah ya teman-teman. Nah, itulah pentingnya ketika kita bersyukur. Kemudian bagaimana sih caranya mempraktikkan bersyukur? Yang pertama adalah suffering. Jadi suffering itu adalah suatu proses atau langkah kita ketika kita menikmati hal yang sedang kita jalani. Contohnya adalah saat mengerjakan tugas. Memang sih ketika kita dibebankan oleh banyak tugas, membuat keadaan kita menjadi stres atau selalu kepikiran terus nih. Tapi coba kita menikmati pada saat kita mengerjakan tugas tersebut bahwa itu adalah suatu solusi yang diberikan untuk kita meningkatkan kualitas diri kita. Jadi kita sebisa mungkin untuk memandang suatu hal itu sebagai hal yang positif ya teman-teman gitu. Nah, selanjutnya adalah kita pun perlu nih untuk membandingkan keadaan diri kita dengan yang lalu. Nah, mungkin yang kita hanya nilai hanyalah, aduh dulu aku pernah gagal nih, aku menilai diriku bahwa aku tidak semampu itu. Nah, tapi ketika kalian berusaha untuk melihat hal positif dan berterima kasih kepada diri kalian, dulu kalian pernah melakukan kebaikan atau hal positif apa aja sih sampai kepada keadaan diri kalian yang sekarang ini gitu ya teman-teman. Nah, jadi jangan hanya berfokus pada kegagalan aja, justru itu adalah suatu kelemahan yang harus kita atasi dan kita sadari. Nah, kemudian virtuous life itu adalah yang kedua adalah virtuous life ya, itu adalah suatu tindakan di mana kita memang berusaha untuk membuat diri kita bahagia. Tapi alangkah lebih baiknya ketika kita juga membuat orang-orang di sekitar kita, termasuk orang yang kita sayangi, untuk bahagia. Nah, dengan itu maka pengorbanan yang kita keluarkan itu akan semakin besar ya teman-teman. Dan seusaha mungkin untuk membuat hidup kita menjadi pertumbuhan atau perkembangan yang kontinu seiring dengan perkembangannya waktu. Nah, kemudian menurut teori Rife nih, psikologi mengatakan bahwa individu itu sebenarnya dapat mengarahkan dirinya kepada terbukanya perubahan. Nah, jadi kita tuh punya self-help ya, kemampuan untuk menolong diri kita kembali. Misalnya adalah mungkin dirasa bahwa hal tersebut dapat kita atasi sendiri. Contohnya adalah aku. Mungkin ketika aku sedang stres, aku bisa mengatasinya sendiri dengan mendengarkan musik, menggunakan headset dengan volume yang keras. Nah, itu gak apa-apa teman-teman. Nah, bahkan lebih bagus lagi ketika kamu memang sudah mengetahui cara apa yang biasanya atau bisa kalian lakukan untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi sama diri kalian. Tapi ketika itu dirasa sudah tidak bisa kalian atasi lagi, kalian bisa pergi kepada yang ahli profesional ya teman-teman. Nah, kemudian itu adalah suatu self-help itu adalah suatu kapasitas kita untuk yang ada dalam diri kita, tetapi perlu untuk kita ketahui, perlu kita untuk sadari dan cari tahu ya. Nah, gimana sih caranya untuk mengatasi emosi negatif? Yaitu dengan kita bersyukur tadi, memandang semua hal positif dan menikmati segala proses dalam sebuah kehidupan. Kalian pun juga perlu untuk mengembangkan alternatif lain teman-teman untuk mencapai strategi kalian dan memandang bahwa ini adalah sebuah proses untuk mencapai goals. Jadi tidak
tidak hanya berfokus pada kegagalan yang aku maksud tadi ya. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa mungkin di balik kita melakukan perubahan ini ada suatu kekhawatiran ya yang tertanam, atau kekhawatiran menghadapi kritikan. Contohnya adalah pengaruh eksternal yang berpengaruh kepada perilaku kita untuk melakukan perubahan, seperti takut dikritik oleh teman-teman, loh kalau berubah emang lo bisa ya kayak gini, dan sebagainya. Nah, justru pada saat situasi seperti itu, kita juga tidak bisa memaksakan teman-teman berada di circle yang kita inginkan. Ya udah, pada saat mereka yang tidak mendukung kita untuk berubah lebih baik, kita pindahkan itu ke circle yang lebih jauh, misalnya ke 5 atau ke 6 dan seterusnya. Jadi kita hanya fokus aja pada circle ke 1 dan kedua, seperti keluarga dekat, sahabat, yang dimana mereka selalu menerima kita apa adanya, terutama untuk perubahan yang pastinya lebih baik ya teman-teman gitu. Nah, jadi penting ya kita untuk memiliki sebuah efikasi diri, kemampuan bahwa kita ini mampu. Sebenarnya diri kita memang sudah ada kapasitas ya, bahwa ada ketahanan diri gitu, tapi gimana caranya kita untuk membagi waktu, memberikan waktu untuk diri kita. Nah, teman-teman, jadi dari tadi kita membahas soal emosi positif. Jadi apakah dalam mencapai perubahan atau melakukan perubahan itu hanya dengan emosi positif aja? Enggak kok teman-teman. Jadi pada saat kita membangun harapan, kita juga perlu kok untuk mempertimbangkan resiko-risiko. Nah, contohnya adalah ketika kita sedang berada di hutan, terdapat harimau nih yang ingin menyerang kita. Nah, ketika kita mempunyai emosi negatif, contohnya seperti ketakutan, cemas, khawatir, nangis misalnya terhadap situasi tersebut, maka respon yang kita keluarkan adalah lari gitu. Nah, bayangkan ketika kalian tidak mempunyai emosi negatif, maka hal apa yang terjadi di situ? Nah, kemudian sama halnya dengan harapan. Jadi, untuk membangun sebuah strategi, kita perlu mempertimbangkan adanya resiko-risiko. Contohnya adalah solusi atau strategi yang aku berikan ini tepat nggak ya gitu. Mungkin aku akan mengalami kejadian seperti ini. Jangan sampai adanya kegagalan lagi sama diriku. Jadi kalian lebih belajar kepada kegagalan ya teman-teman. Nah, jadi memang kesimpulannya adalah proses setiap orang itu berbeda. Kita tidak bisa menyamakan standar orang lain dengan standar kita. Kita juga tidak bisa memilih di mana kita diciptakan. Nah, yang harus kita tahu adalah bagaimana caranya kita mencari kelebihan yang Allah berikan untuk kita. Nah, kemungkinan pun jika kalian melihat orang lain, kok dia bisa ini ya, kok dia bisa itu, kemungkinan kalian pun memang mempunyai suatu cara lain yang orang lain pun tidak bisa. Namun tugas kalian adalah dengan mencari dan mengenali dulu ya. Nah, kesimpulannya juga adalah menurut Rama Royani, yaitu mengatakan bahwa I'm not perfect but I'm very special and limited edition. Nah, teman-teman, jadi bagaimana caranya kita tidak terfokus pada kekurangan, yaitu dengan mengatasi kelebihan kita. Jangan sampai kita terlalu aduh kekurangan aku kayak gini ya, sampai akhirnya kelebihan itu nggak kita optimalkan gitu. Jadi tugas kita adalah mengoptimalkan kelebihan, dengan itu maka kita dapat mengatasi kekurangan kita. Nah, terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Jangan lupa di like dan komen. Nah, kalau misalnya kalian merasa bahwa informasi ini sangat bermanfaat, boleh di share ya ke teman-teman lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.